Mampukah timnas Indonesia mempertahankan posisi puncak klasemen grup B, atau justru Vietnam yang merebut takhta di laga panas ini? Pertandingan krusial antara timnas Indonesia dan Vietnam akan tersaji pada Minggu, 15 Desember tahun 2024 di Midin National Stadium, Hanoi. Duel ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang siapa yang akan menjadi penguasa sementara grup B Piala AFF tahun 2024. Tim tuan rumah, Vietnam, datang dengan penuh percaya diri setelah menaklukkan Laos 4-1 di laga pembuka mereka. Dengan dukungan penuh dari publik Midin, pasukan Philippe Troussille siap tampil maksimal demi merebut puncak klasemen. Di sisi lain, timnas Indonesia menghadapi tantangan berat setelah hasil imbang 3-3 melawan Laos. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong harus memperbaiki permainan mereka, terutama di lini tengah dan belakang yang kerap menjadi titik lemah. Kehilangan sang bintang, Marcelino Ferdinand, yang absen akibat kartu merah, menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Meski demikian, harapan masih ada, terutama jika Ivar Jenner, yang saat ini tertahan di klubnya, bisa bergabung sebelum laga. Pelatih Shin Tae-yong tak menutupi rasa frustrasinya terhadap permainan anak asuhnya. Kesalahan mendasar dan buruknya koordinasi pertahanan membuat mereka gagal meraih kemenangan melawan Laos. Ia juga mengungkapkan harapannya agar klub Ivar Jenner bersedia melepas sang pemain ke timnas untuk memperkuat lini tengah. Timnas Indonesia sementara ini memimpin klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 laga. Namun, posisi puncak mereka terancam oleh Vietnam yang baru bermain sekali dan hanya terpaut 1 poin. Hasil imbang 3-3 melawan Laos pada Kamis malam 12 Desember di Stadion Manahan, Solo, memberikan tekanan besar bagi skuad Garuda. Apalagi, lawan berikutnya adalah Vietnam yang tampil impresif dengan kemenangan 4-1 atas Laos di laga pembuka mereka. Sesuai regulasi, hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan melaju ke semifinal. Dengan 2 laga tersisa, kemenangan minimal di salah satu pertandingan menjadi target wajib bagi timnas Indonesia untuk mengamankan tiket ke babak 4 besar. Vietnam memiliki peluang besar untuk merebut posisi puncak, terutama jika mereka menang melawan Indonesia. Sementara itu, laga terakhir Indonesia melawan Filipina pada 21 Desember akan menjadi penentu nasib mereka di turnamen ini. Pertandingan melawan Vietnam akan menjadi ujian berat bagi Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Sementara Vietnam tampil percaya diri di laga pembuka, Indonesia harus memperbaiki lini pertahanan mereka yang rapuh jika ingin mencuri poin di Viet Pre. Dalam 10 pertandingan terakhir, Vietnam dan Indonesia menunjukkan rivalitas yang sengit. Namun, timnas Indonesia unggul dalam 3 pertemuan terakhir. 26 Maret tahun 2024. Vietnam 0 dan 3 untuk Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 21 Maret tahun 2024, Indonesia 1 dan 0 untuk Vietnam di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan 19 Januari tahun 2024, Vietnam 0 dan 1 untuk Indonesia di Piala Asia. Namun, Vietnam bukan tanpa perlawanan. Di Piala AFF tahun 2023, mereka berhasil menyingkirkan Indonesia di babak semifinal dengan agregat 2-0. Vietnam sedang dalam performa puncak dengan 4 kemenangan beruntun. Kepercayaan diri mereka semakin tinggi setelah kemenangan telak atas Laos di laga pertama Piala AFF tahun 2024. Sementara Indonesia, meski tidak konsisten, menunjukkan potensi besar. Setelah kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi, hasil imbang melawan Laos menunjukkan ada ruang untuk perbaikan, terutama di sektor pertahanan. Dengan rekor pertemuan terakhir yang menguntungkan Indonesia, Vietnam akan bermain habis-habisan untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Shin Tae-yong perlu memaksimalkan strategi bertahan sambil memanfaatkan serangan balik cepat untuk mencuri poin di markas lawan. Dengan absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah, pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak untuk meramu strategi terbaik. Dalam pertandingan ini, banyak yang memprediksi Shin Tae-yong mungkin akan menggunakan pendekatan bertahan seperti di Piala AFF tahun 2020. Saat itu, formasi 5-4-1 sukses membuat Vietnam frustrasi hingga laga berakhir imbang 0-0. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini lebih mungkin mempertahankan pola andalannya 3-4-3 dengan fokus pada serangan balik cepat. Prediksi starting 11 timnas Indonesia formasi 3-4-3. Kiper ada Cahya Supriyadi, 3 bek sejajar, Muhammad Ferrari, Kade Aral, Donte Pamungkas, wingback,
Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Dua gelandang sentral, Arhan Fikri dan Zanadin Fares, dan trio penyerang, Victor Dethan, Rafael Struijk, dan Hauke Caraka. Minggu malam tim tuan rumah datang dengan skuad terbaiknya setelah kemenangan telak 4-1 melawan Laos di laga sebelumnya. Dengan dukungan publik Fitri, Vietnam diyakini akan tampil menyerang sejak awal. Di sisi lain dengan mengandalkan skuad U22, hasil imbang bisa menjadi target realistis bagi timnas Indonesia. Disiplin tinggi di lini pertahanan dan eksekusi serangan balik yang efektif akan menjadi kunci. Selanjutnya, siapakah top skor sepanjang turnamen Piala AFF tahun 2024? Berikut adalah daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF tahun 2024. 2 gol. Ben Davies Thailand, Sufanat Muhanta Thailand, Seksan Ratri Thailand, Terasak Puivimay Thailand, Paulo Josu Malaysia, dan Muhammad Ferrari Indonesia. 23 pemain yang mencetak 1 gol. Kadek Ariel Indonesia, Abdel Kader Koulibaly Kamboja, Stuart Wilkin Malaysia, Patrick Gustafsson Thailand, Bon Phai Chan Bongkong Laos, Nguyen Halong Vietnam, Faris Ramli Singapura, Olagar Zafir Timor Leste, John Martin Christensen Filipina, Mong Luin Myanmar. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit. Indonesia harus bermain disiplin dan memanfaatkan setiap peluang untuk bisa mencuri poin di kandang lawan. Jika Vietnam sukses memaksimalkan keunggulan sebagai tuan rumah, posisi puncak klasemen bisa saja bergeser. Dan terakhir, prediksi skor imbang 1-1. Demikian ulasan singkat tentang Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam yang akan berlangsung di Stadion Fitri pada Minggu 15 Desember tahun 2024 jam 20 waktu Indonesia Barat. Live streaming di RCTI. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Ayo dukung Garuda!